Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan kajian kita. Kita akan membahas bab yang kedua, yaitu tentang taubat. Insyaallah ya, kita akan bahas hadis-hadis yang berkaitan tentang taubat. Namun sebelum kita beranjak kepada hadis-hadis tentang taubat, kita bacakan dulu pendahuluan daripada syarah kitab ini. Di sini disebutkan bahwa para ulama sepakat bahwa taubat dari setiap perbuatan dosa itu hukumnya wajib. Apabila perbuatan maksiat tersebut itu berkaitan dengan Allah, maka kita harus penuhi syarat-syarat berikut. Yang pertama adalah kita harus berhenti melakukan perbuatan maksiat tersebut. Lalu kemudian yang kedua, kita benar-benar menyesali atas apa yang telah kita lakukan. Artinya perbuatan kemaksiatan-kemaksiatan itu. Lalu kemudian yang ketiga, kita harus bertekad kuat. Kita harus punya keinginan yang kuat untuk meninggalkan perbuatan-perbuatan dosa tersebut. Lalu, jika perbuatan maksiat tersebut berkaitan dengan hak manusia, maka ia mempunyai 4 syarat selain yang tadi yang sudah saya sampaikan. Contohnya misal, apabila itu adalah berupa tuduhan zina dan semisalnya, maka ia harus mengajukan diri untuk menerima hukum had, atau menggunjing, atau menggibah saudaranya, maka yang menggibah ini harus minta maaf kepada yang digibah. Lalu kemudian contoh selanjutnya adalah berupa harta misal atau hutang. Orang yang berhutang maka wajib dibayar. Atau orang yang mencuri maka wajib dikembalikan. Itu ya syaratnya kalau itu berhubungan dengan manusia. Kita akan bacakan hadisnya satu persatu. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, saya mendengar Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, demi Allah, aku memohon ampun dan bertaubat kepada Allah lebih dari 70 kali dalam sehari. Ini riwayat Bukhari. Sedangkan di riwayat Muslim disebutkan bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, wahai manusia, hendaklah kalian bertaubat dan memohon ampun kepada Allah. Sesungguhnya aku bertaubat kepadanya sebanyak 100 kali. Satu riwayat mengatakan 70 kali. Lalu kemudian riwayat yang lain mengatakan 100 kali. Apa yang bisa kita ambil dari hadis ini? Para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Lihat bagaimana kita sudah mengetahui bahwa dosa-dosa daripada Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam sudah diampuni. Dosa-dosa yang akan datang pun Allah sudah mengampuninya. Tetapi Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bagaimana? Bertaubat 70 kali. Bertaubat 100 kali dalam sehari. Istighfar 70 kali. Istighfar 100 kali dalam sehari. Lalu bagaimana dengan kita? Lalu bagaimana dengan kita yang penuh dengan dosa setiap harinya? Setiap harinya kita melakukan perbuatan dosa. Apakah kita sudah bertaubat? Apakah kita sudah beristighfar sebanyak 70 kali? Sebanyak 100 kali? Sebagaimana yang Rasulullah SAW contohkan kepada kita. Ini yang menjadi pertanyaan besar bagi kita. Ketahuilah para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala,
Tidak ada orang di dunia ini yang tidak mempunyai dosa. Sekali lagi saya ulangi, tidak ada orang yang di muka bumi ini yang tidak mempunyai dosa. Semua pasti punya dosa. Dari semua kalangan. Kalangan awam, orang cerdas, atau ustadz, guru, kiai, habib, mereka pasti punya dosa. Baik itu mereka sadari atau yang mereka tidak sadari. Gitu ya. Tapi alhamdulillah para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, selagi kita mau bertaubat, maka Allah Subhanahu wa taala akan membuka pintu selebar-lebarnya untuk kita. Akan membuka pintu selebar-lebarnya bagi siapa yang ingin bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjut kepada hadis yang ketiga. Dari Abu Hamzah Anas bin Malik Al-Ansari radhiyallahu anhu. Dia adalah pelayan Rasulullah ya. Dia berkata, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, sungguh aku lebih senang dengan tobat salah seorang hambanya tatkala ia bertaubat kepadanya, melebihi kesenangan seorang laki-laki yang terjatuh dari untanya dan kehilangan untanya di padang sahara. Masya Allah, luar biasa ya. Para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi Allah itu lebih senang ya ketika hambanya bertaubat kepadanya, melebihi orang yang kehilangan unta yang punya bekal yang dia isi ya di pundaknya itu. Untanya, ada sebuah riwayat juga yang mengatakan bahwa saking gembiranya seorang hamba ini ketika dia dalam perjalanan, lalu kemudian untanya ini dipenuhi dengan bekal yang banyak, lalu kemudian di tengah perjalanan itu tiba-tiba waktu dia istirahat begitu, untanya ternyata kabur dan membawa semua bekal yang sudah dipersiapkan dalam perjalanan tersebut. Sehingga si hamba ini dia sudah frustasi ya. Si hamba sudah berfrustasi, lalu kemudian sudah tidak ada harapan lagi dan dia bersandar di sebuah pohon. Dia bersandar dan memejamkan matanya. Dan suatu ketika dia membuka matanya, ternyata untanya sudah ada di samping dia. Saking gembiranya si hamba ini, dia mengatakan, terima kasih ya Allah engkau adalah hambaku katanya, dan aku adalah Tuhanmu. Saking gembiranya si hamba, bayangkan bagaimana gembira seorang hamba ini sampai-sampai dia salah sebut, sampai-sampai dia mengatakan, ya Allah engkau adalah hambaku katanya. Coba. Nah, Allahumma anta abdi wa ana rabbuk katanya. Ya Allah, engkau adalah hambaku dan aku adalah Tuhanmu. Ini karena saking gembiranya. Apakah dia berdosa? Kata para ulama, tidak. Ya, yang sebenarnya yang ada dalam hatinya itulah yang benar. Sedangkan ucapannya itu kan salah saking apanya Bapak Ibu? Saking gembiranya dia sehingga dia salah berucap. Dia mengatakan, saya adalah Tuhanmu dan engkau ya Allah adalah hambaku. Ya. Saking senangnya. Tapi Allah Subhanahu wa taala lebih senang daripada si hamba ini ketika seorang hamba ingin bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Luar biasa kan? Mudah-mudahannya kita termasuk orang yang senantiasa bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Para hadirin yang dirahmati Allah, selanjutnya kita bacakan hadis yang keempat. Dari Abu Musa Abdullah bin Qais al-Ash'ari radhiyallahu anhu. Dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, sesungguhnya Allah membentangkan tangannya pada waktu malam untuk mengampuni orang yang telah melakukan kesalahan pada waktu siang. Begitu juga dengan sebaliknya, Allah membentangkan tangannya di waktu siang untuk mengampuni hambanya yang ingin bertaubat di waktu malam. Jadi setiap saat sebenarnya para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau kita ingin bertaubat, langsung bertaubat. Jangan menunda taubat itu ketika nanti tua misal. Atau bahkan ada sebagian orang yang mengatakan saya mah taubatnya nanti saja kalau sudah tua.
Saya mau tobatnya nanti saja kalau saya sudah kaya. Saya mau tobatnya nanti saja kalau saya begini. Banyak sekali alasan. Padahal kita tidak tahu kapan ajal kita akan datang. Kita tidak tahu kapan kita akan dijemput oleh Allah Subhanahu wa taala. Bayangin bagaimana na'udzubillah ketika ada seorang hamba dia dicabut nyawanya oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan maksiat. Padahal tadinya niat nama nanti saja taubatnya kalau sudah tua. Jangan menunda-nunda taubat. Langsung saja sekarang kita bertaubat. Kita perbanyak istighfar. Sebanyak apapun dosa kita, setinggi apapun dosa kita, sebesar apapun dosa yang kita bawa, seberat apapun dosa yang kita bawa, selagi kita mau bertaubat kepada Allah, Allah pasti mengampuni dosa-dosa kita. Para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jangan putus asa. Kita jangan putus asa atas rahmat Allah Subhanahu wa taala. Itu ya. Tetapi di sini yang harus kita garis bawahi adalah terkadang ada sebuah pendapat. Loh, kok kamu mengatakan tangan Allah? Allah membentangkan tangannya berarti Allah itu punya tangan. Kita harus meyakini apa yang ada, yang sudah disebutkan dalam Al-Quran dan yang sudah disebutkan dalam riwayat-riwayat atau hadis-hadis yang sahih. Kalau Allah sendiri mengatakan punya tangan, sudah cukup kita imani saja. Tidak usah dibayangkan tangan Allah berarti sama tangan kita sama seperti tangan manusia. Bukan seperti itu. Tangan bisa jadi penyebutannya sama, akan tetapi hakikatnya berbeda. Para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya, wajah Allah misalkan jangan dibayangkan seperti wajah kita. Allah turun di sepertiga malam, jangan dibayangin kita itu turun seperti turunnya manusia, jangan. Kita tidak akan bisa memikirkan hal-hal demikian. Ya, hakikatnya mah kita tidak tahu. Allah bersemayam misalkan di atas arsy, Allah istawa di atas arsy. Kita jangan memikirkan Allah duduk seperti kita ini. Jangan. Intinya mah cukup kita imani saja. Adapun saudara-saudara kita yang mentakwil, silahkan itu mah ya, demi argumentasi silahkan mangga. Tapi lebih baiknya mah tidak usah ditakwil-takwil. Cukup kita imani saja. Allah punya tangan, Allah melihat, Allah mendengar. Oh berarti Allah punya mata. Oh berarti Allah punya telinga. Cukup kita imani saja. Bukankah Rasulullah SAW mengatakan dalam sebuah hadis, nanti kalian akan melihat Rabbmu seperti bulan ini, tidak ada penghalang sama sekali. Bagaimana kalau kita melihat Tuhan kita? Apakah di depan atau di belakang? Ya, pastikan ada arah. Karena sebagian mengatakan Allah tidak berarah. Nah, sementara Rasulullah mengatakan kita akan melihat Tuhan kita tanpa ada penghalang sedikit pun. Berarti kita melihatnya ke depan. Walaupun ada yang mentakwil bahwa oh itu maksudnya begini, nah, silahkan itu. Tapi menurut saya ya, kalau kita baca dalam kitab-kitab yang lain, cukup kita imani saja. Begitu juga pendapat Imam Malik. Para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lanjut kepada hadisnya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Dia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang bertobat sebelum matahari terbit dari barat, niscaya Allah akan terima taubatnya. Kita lanjutkan hadisnya soalnya ini nyambung ya. Dari Abu Abdurrahman Abdullah bin Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu, dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau bersabda, sesungguhnya Allah menerima taubat seorang hamba selagi ruhnya belum sampai di tenggorokan, artinya sebelum dia sekarat. Ya. Sebelum dia sekarat itu, atau sebelum matahari terbit dari barat, maka Allah Subhanahu wa taala pasti menerima tobat seorang hamba tersebut. Jadi oleh karenanya, seperti yang saya katakan tadi, tidak usah menunda-nunda tobat, langsung disegerakan. Karena tobat ini sifatnya wajib. Ketika kita melakukan kemaksiatan, segera bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah Allah akan ampuni dosa-dosa kita. Nah, begitu ya, berhadirin rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan. Dari Zir bin Hubaish, ia berkata, aku pernah mendatangi Sofwan bin Assal radhiyallahu anhu.
untuk menanyakan masalah mengusap khuf. Nah, artinya mengusap sepatu yang menutupi mata kaki. Sepatulah istilah kita sekarang. Untuk menuntut ilmu membuatmu datang. Apa? Lalu ia bertanya, apa yang membuatmu datang wahai Zir? Aku menjawab, untuk menuntut ilmu. Safwan berkata, sesungguhnya malaikat meletakkan sayapnya kepada orang yang mencari ilmu. Pertanda ridho terhadap apa yang ia cari. Lalu aku mulai bertanya, kata beliau. Aku ragu untuk mengusap khuf Aku ragu untuk mengusap khuf sesudah buang air besar dan kecil. Sedang kamu adalah salah seorang sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka dari itu, kata dia ya, aku mendatangimu untuk bertanya, apakah engkau pernah mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membicarakan masalah itu? Lalu ia menjawab ya, iya benar katanya. Beliau memerintahkan kami jika sedang safar atau bepergian ya, agar tidak membuka khuf kami selama 3 hari 3 malam hanya karena buang air besar ataupun buang air kecil dan karena tidur, kecuali karena junub, maka sepatu tersebut harus dibuka. Kemudian aku bertanya, apakah engkau pernah mendengar Rasulullah SAW membicarakan masalah masalah cinta? Ia menjawab, iya. Ketika kami sedang bepergian bersama Rasulullah SAW, tiba-tiba seorang badui berteriak memanggil beliau dengan suara yang lantang. Hai Muhammad, katanya. Lalu Rasulullah SAW menjawab dengan suara yang sama seperti orang badui ini. Ya silahkan, kata Rasulullah. Maka aku berkata kepada orang itu, celaka kau, lirihkan suaramu, kata seorang sahabat. Karena kamu sedang berada di depan Nabi. Sungguh engkau dilarang melakukan hal itu, kata seorang sahabat ya. Lalu badui itu berkata, demi Allah aku tidak akan melirihkan suaraku. Ya, terkadang sifat orang badui ya seperti ini ya, belak-belakan. Nah, suara juga lantang suaranya. Kemudian badui itu bertanya kepada Rasulullah, bagaimana halnya dengan seorang yang mencintai suatu kaum tetapi belum bisa melakukan amal perbuatan seperti yang dilakukan oleh mereka? Lalu kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, seorang bersama dengan orang yang dicintainya pada hari kiamat. Ini harus diingat-ingat baik-baik ya. Seorang akan bersama orang yang dicintainya pada hari kiamat. Ya. Nabi masih terus bercerita kepada kami sehingga beliau menyebut sebuah pintu gerbang di sebelah barat yang lebarnya sepanjang perjalanan. Atau orang yang berkendaraan akan menempuhnya selama 40 atau 70 tahun. Sufyan, salah seorang perawi berkata, pintu itu berada di arah Syam. Pintu tersebut telah diciptakan Allah Subhanahu wa taala pada hari diciptakannya langit dan bumi. Pintu itu terbuka untuk menerima tobat dan tidak akan ditutup hingga matahari terbit dari arah tersebut. Masya Allah, luar biasa. Ada 3 poin di sini ya. Yang pertama adalah bagaimana dimuliakannya seorang penuntut ilmu. Malaikat membentangkan sayapnya bagi orang yang berjalan dalam menuntut ilmu. Lalu kemudian sebuah riwayat juga menjelaskan orang yang menuntut ilmu, Masya Allah, dimudahkan jalannya untuk menuju ke surga. Masya Allah, luar biasa. Lalu yang kedua, seseorang akan bersama dengan orang yang dia cintai. Kalau kita suka bersama orang-orang pelaku maksiat, maka nanti di akhirat kita akan bersama mereka nanti. Na'udzubillah, masa kita ada di neraka sedangkan kita sudah sholat, sedangkan kita sudah berbuat baik. Tapi teman-teman kita, Masya Allah, pelaku maksiat semua. Kita ikut bersama dia ketika melakukan kemaksiatan. Bagaimana nanti di akhirat? Kita akan bersama dia. Orang-orang yang suka kepada orang-orang kafir. Yang dia idolakan adalah orang-orang kafir. Orang-orang di sana yang membuka aurat. Yang mereka ya banyak sekali penggemarnya, maka penggemar-penggemarnya ini akan bersama mereka nanti di akhirat. Tapi kalau kita cinta kepada orang-orang soleh, cinta kepada keturunan Rasulullah SAW, cinta kepada kiai, cinta kepada orang-orang yang senantiasa melakukan kebaikan,
maka nanti di akhirat insya Allah kita akan bersama mereka nantinya. Oleh karenanya di kehidupan kita yang ini, mari kita cari teman kita, cari teman yang baik, cari teman kita yang sekiranya yang bisa membuat kita ini dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah sikap orang yang luar biasa. Itu para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang ketiga, pintu taubat itu dibuka selebar-lebarnya. Masya Allah, luar biasa. Bahkan lebarnya pintu taubat itu perjalanan selama 70 tahun. Perjalanan selama 70 tahun. Bagaimana tidak? Masya Allah, luar biasa. Yang intinya di sini adalah pintu taubat itu terbuka selebar-lebarnya bagi orang yang bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Islam gampang Bapak Ibu ya. Kalau kita berdosa, bertaubat, Allah akan ampuni. Itulah sifatnya Allah. Allah Maha Pengampun. Bukan seperti kita. Kita mah Masya Allah, sampai orang meninggal pun banyak di antara kita tidak mengampuni, tidak memberikan maaf kepada mereka. Padahal Allah saja Maha Pengampun, bagaimana dengan kita? Harusnya kita juga sama seperti, setidaknya lah kita memaafkan saudara-saudara kita yang punya kesalahan. Siapa di antara kita yang tidak punya salah? Pasti. Kita juga kalau punya kesalahan pasti ingin minta maaf kok. Pasti kita ingin dimaafkan oleh orang-orang ya ketika kita mau minta maaf tersebut. Nah, gitu para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita bacakan hadis selanjutnya. Dari Abu Sa'ad bin Malik bin Sinan Al-Khudri radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, seorang laki-laki umat terdahulu membunuh 99 orang. Oh iya ya, ini hadisnya panjang, saya singkat saja. Sebuah kisah ini ya. Ada seorang laki-laki dari umat terdahulu kata Rasulullah yang sudah membunuh berapa tadi? 99 orang. 99 sudah dibunuh. Lalu kemudian dia datang kepada ahli agama. Lalu dia bertanya, saya sudah membunuh 99 orang dan saya ingin bertaubat. Apakah taubat saya diterima? Kata laki-laki yang membunuh 99 orang ini. Apa kata ahli agama ini? Oh tidak bisa, dosa kamu ini sudah terlalu banyak. Tuhan tidak akan mengampunimu katanya. Akhirnya si pembunuh ini kan kesel. Karena tobatnya katanya tidak diterima, akhirnya orang ini yang berkata demikian dibunuh olehnya. Sehingga genaplah dia, jadinya berapa? 100 orang dibunuh oleh dia. Lalu kemudian dia berjalan lagi. Dia tidak putus asa untuk mendapati rahmat Allah, untuk mencari ridho Allah, untuk mencari untuk mendapatkan ampunan dari Allah. Lalu kemudian dia berjalan, ketemulah dengan ahli agama lagi. Dia bertanya kepada ahli agama tersebut. Dia berkata, saya sudah membunuh 100 orang. Apakah tobat saya ini bisa diterima? Saya ingin bertaubat, kata laki-laki ini. Apa kata ahli agama ini? Kamu pasti diampuni selagi kamu ingin bertaubat. Nah, bahasa kita sekarang. Sebesar apapun dosa seseorang, kalau dia ingin bertaubat, maka Allah akan ampuni dosa-dosanya. Lalu kemudian ahli agama ini memerintahkan seorang laki-laki untuk pergi ke sebuah daerah, ya, sebuah negeri yang dimana penduduknya di sana soleh-soleh katanya. Pergilah kamu ke sana dan belajarlah di sana kepada mereka. Lalu kemudian karena laki-laki tekadnya sudah bulat ingin bertaubat, ya, ingin memperbaiki dirinya, akhirnya dia berjalan. Lalu kemudian qadarullah di tengah perjalanan dia meninggal. Dia meninggal Bapak Ibu. Ketika dia meninggal tersebut, turunlah malaikat rahmat. Lalu kemudian turun malaikat azab. Pertama yang turun malaikat rahmat. Lalu kemudian yang kedua turun adalah malaikat rahmat. Malaikat rahmat berkata, oh ini adalah bagianku. Aku akan membawa dia nanti. Ruhnya aku akan bawa di sisi Allah Subhanahu wa taala kadanya. Lalu kemudian malaikat azab mengatakan, ini hak saya katanya. Ini bagianku. Karena dia sudah melakukan banyak melakukan dosa. Berarti dia adalah bagianku katanya. Malaikat rahmat juga tidak setuju. Oh dia kan ingin bertaubat sekarang. Ini dia bertaubat. Maka dia adalah bagianku. Kata malaikat rahmat. Mereka lah berdebat. Begitu berselisih mereka berdua ini. Sehingga Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan malaikat sebagai penengahnya saja. Apa kata malaikat ini? Kalau demikian halnya,
silahkan kalian ukur jarak antara perjalanan dia itu sampai ke tujuan dia. Kalau sekiranya lebih panjang jarak yang dia tempuh, berarti itu milik malaikat rahmat. Kalau misalkan kurang, berarti itu milik siapa? Malaikat azab. Sehingga diukurlah perjalanan awalnya tadi, ternyata alhamdulillah. Dalam sebuah penjelasan mengatakan, Allah menggeser tanah tersebut 1 jengkal lebih panjang, begitu. Sehingga dia menjadi milik malaikat rahmat. Begitu para hadirin rahmat Allah Subhanahu wa taala, ya. Sekali lagi, selagi kita ada waktu untuk bertaubat, jangan menunda-nunda tobat sebelum mati, sebelum kiamat. Silahkan kita bertaubat, ya. Tidak ada kok, tidak ada yang yang maksum di antara kita semua. Dan saya juga pasti banyak dosa. Saya yakin Bapak Ibu, saya mengakui diri saya banyak dosa. Tetapi kalau dosa tersebut sekiranya itu seperti bangkai dan aromanya ini tercium oleh orang-orang, maka ibu tidak akan mau duduk di depan saya. Ibu nggak akan mau. Bapak nggak akan mau duduk di depan saya. Kenapa? Karena saya banyak dosa. Seandainya dosa ini berbentuk baunya ditampakkan oleh Allah, bau bangkai, Masya Allah. Ibu bapak nggak akan mau duduk di depan saya. Ibu juga nggak akan berani duduk di teman-teman ibu, di sekitaran ibu. Kenapa? Karena kita malu Bapak Ibu. Maka saking sayangnya Allah kepada kita, saking rahmatnya Allah kepada kita, Allah tutup dosa-dosa kita ini. Allah tidak menjadikannya berbentuk bau Bapak Ibu, tidak. Sayang Allah kepada kita. Oleh karenanya ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan kita umur sampai sekarang ini, maka jangan tunda-tunda taubat tersebut. Sebelum terlambat, mari kita bersama-sama bertaubat. Begitu, ya. Para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian hadis selanjutnya, Masya Allah panjang sekali ini, ya. 1, 2, 3, 4 lembar Bapak Ibu. Saya singkat saja ini, ya. Dari Abdullah bin Ka'ab bin Malik. Saya singkat, ini kisahnya. Ka'ab bin Malik biasanya ikut berperang, ya, bersama Rasulullah, kecuali perang Badar itu beliau tidak ikut. Masya Allah luar biasa. Ka'ab bin Malik selalu ikut berperang dengan Rasulullah SAW. Suatu ketika di perang Tabuk, waktu itu sama sekali dia seperti biasa merasa lebih kuat, ya, tenaganya, peralatan-peralatan sudah bisa disiapkan oleh dia. Namun pada saat itu di perang Tabuk beliau tidak ikut. Ka'ab bin Malik ini tidak ikut Bapak Ibu. Ya. Kenapa? Karena dijelaskan di sini bahwa pada saat itu juga ketika perang Tabuk bertepatan dengan banyaknya buah-buahan, ya, sayur-sayuran, lagi banyak-banyaknya itu Bapak Ibu. Ya. Ketika para sahabat sudah sibuk mempersiapkan dirinya untuk pergi berperang, mempersiapkan peralatan perang, ya, makanan, bekal dan lain sebagainya, kuda dan lain sebagainya. Tapi Ka'ab bin Malik ini dia hare-hare, ya. Dia mengulur-ngulur waktu Bapak Ibu. Mengulur-ngulur waktu dianya. Nah, para sahabat sudah mulai berkumpul. Tapi dia masih santai saja Ka'ab bin Malik ini. Lalu kemudian para sahabat sudah berangkat berperang, Ka'ab bin Malik mempersiapkan bekalnya untuk berperang itu, mempersiapkan peralatan-peralatannya, tapi dengan santainya. Intinya mah ngulur-ngulur waktulah bahasa kita teh. Sehingga Bapak Ibu, para sahabat itu sudah jauh. Para sahabat sudah jauh sampai hampir tidak kelihatan. Lalu kemudian Ka'ab bin Malik dia sadar, saya malu kalau saya nggak ikut berperang dengan Rasulullah. Sedangkan teman-teman saya banyak berperang. Tapi pada saat itu pada Bapak Ibu, ya, banyak juga yang tidak ikut berperang. Ada lebih dari 80 orang tidak ikut berperang bersama Rasulullah SAW dengan beberapa alasan, karena uzur atau sudah tua dan lain sebagainya. Nah, Ka'ab bin Malik ini mau ikut-ikutan tidak berperang. Tapi pada saat itu dia sadar
Lalu kemudian dia ingin mengejar rombongan Rasulullah SAW, tetapi sudah tidak kekejar lagi, sudah jauh. Sehingga pada saat itu Ka'ab bin Malik berada di sekelompok, segerombolan orang-orang munafik dan orang-orang yang uzur dalam berperang. Yang ngasih dia apalah, mempengaruhi dia. Sampai-sampai dia langsung mengurungkan niatnya untuk berperang. Lalu kemudian Ka'ab bin Malik merasa galau, Bapak Ibu. Beliau galau karena tidak ikut berperang Rasulullah, karena takut nanti akan ditanya oleh Rasulullah SAW. Dan benar faktanya Rasulullah SAW menanyakan kabar Ka'ab bin Malik. Apa kata Rasulullah? Apa yang menyebabkan Ka'ab bin Malik tidak ikut berperang? Apa yang dia lakukan di sana, kata Rasulullah. Lalu ada seorang sahabat yang menjawab. Siapa sahabat tersebut? Seorang Bani Salamah ya. Dia menjawab, ya Rasulullah, ia terhalang oleh selendangnya dan sedang memandang kedua pinggangnya. Nah, ini adalah kalimat bahasa kiasan lah ya. Maksudnya berbangga diri lah, intinya. Nah, dia berbangga diri. Lalu kemudian Mu'az bin Jabal langsung menghardik dia. Apa kata beliau? Sungguh celaka kamu, katanya ya. Betapa buruknya perkataanmu ini kepada sahabatku, kata beliau. Sesungguhnya kami tidak mengetahui Ka'ab kecuali hanyalah kebaikan-kebaikan saja. Begitu kata beliau. Tapi Rasulullah SAW hanya terdiam, tidak menjawab pada Bapak Ibu. Rasulullah diam saja. Ketika perang Tabuk sudah selesai, kemudian sahabat sudah berjalan mau pulang, kecium aroma-aroma Rasulullah mau pulang, Ka'ab bin Malik merasa risau, Bapak Ibu. Ka'ab bin Malik merasa tidak enak pokoknya. Akhirnya Rasulullah sudah sampai, dan kebiasaan beliau ya kalau sudah di jalan itu beliau sampai, beliau sudah tiba, beliau langsung ke masjid, sholat 2 rakaat, lalu kemudian bersandar. Setelah itu beliau menerima sahabat-sahabat yang mengadu kepada beliau. Nah, curhatlah istilah kita. Nah, pada saat itu datanglah sahabat-sahabat yang lebih dari 80 orang yang tidak ikut perang Tabuk ini mengadu kepada Rasulullah, berkeluh kesahlah kepada Rasulullah, mencari alasan ya kenapa dia tidak ikut berperang. Ka'ab bin Malik sudah mempersiapkan dirinya untuk membuat alasan-alasan yang sekiranya Rasulullah menerima alasan tersebut. Dia mempersiapkan kebohongan-kebohongan dia pada Bapak Ibu. Di samping 80 lebih sahabat ini, satu-satu sudah menghadap kepada Rasulullah dengan alasan yang beragam. Dan Rasulullah menerima alasan tersebut. Dan 2 sahabat Ka'ab ini juga ketika menghadap kepada Rasulullah, Rasulullah menerima apa alasan mereka. Lalu kemudian giliran Ka'ab bin Malik, beliau menghadap kepada Rasulullah. Apa kata beliau? Sungguh aku telah dikaruniai kepandaian berbicara. Namun demi Allah ya Rasulullah, aku tidak bisa berbohong kepadamu. Kalau sekiranya aku berbohong dan engkau memaafkan tersebut dan engkau tidak tahu aku berbohong, tentulah sebentar lagi Allah akan memberitahukanmu akan kebohonganku. Lalu kemudian engkau marah dan engkau tidak ridho terhadapku. Dan kalau aku jujur ya Rasulullah, aku malu terhadap diriku sendiri. Lalu kemudian disampaikanlah yang sebenarnya. Apa kata Rasulullah? Rasulullah senyum, tapi senyum marah gitu loh Bapak Ibu. Kelihatan Rasulullah wajah beliau memerah, itu tandanya beliau itu marah. Nah, apa kata Rasulullah? Tunggulah wahai Ka'ab sampai Allah memberikan kabar kepadaku. Akhirnya dengan resahnya, dengan galaunya, ya, dengan tidak enaknya Ka'ab bin Malik ini pulang sambil menunggu kabar dari Allah Subhanahu wa taala. Beberapa hari kemudian para Bapak Ibu, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada seluruh sahabat untuk apa? Untuk tidak berbicara, untuk tidak berinteraksi kepada Ka'ab bin Malik. Bagaimana coba Bapak Ibu? Kalau misalkan kita ya satu desa saja
Jangankan satu desa, satu RT lah. Satu RT mereka kompak untuk memboikot kita. Mereka kompak untuk tidak mengajak kita berbicara. Mereka kompak untuk tidak mendatangi undangan kita misal. Mereka kompak untuk tidak mengajak kita berbicara, mengajak kita bercanda dan lain sebagainya. Bagaimana coba pada saat itu? Perasaan kita? Ya pastikan kita wah hampalah pokoknya mah. Begitulah keadaan Ka'ab bin Malik pada saat itu. Ka'ab bin Malik mengatakan pada saat itu, bumi ini terasa hampa kata beliau. Bumi yang saya pijak nggak kerasa kata beliau. Coba saking galaunya. Kenapa? Karena para sahabat dilarang oleh Rasulullah untuk berbicara kepada Ka'ab bin Malik. Bahkan Ka'ab bin Malik ya memanjat pagarnya siapa waktu itu Abu Qatadah ya, dan menyampaikan salam. Ini termasuk sepupu beliau ya. Assalamualaikum. Nggak dijawab coba. Assalamualaikum tidak dijawab. Assalamualaikum tidak dijawab coba. Bahkan ketika di salam selanjutnya baru dijawab oleh Abu Qatadah. Lalu kemudian berbicaralah ya Ka'ab bin Malik ini. Tapi Ka'ab bin Malik mengajak dia ngobrol. Abu Qatadah hanya diam saja tidak nimbang. Cuman satu yang dia jawab dari sekian obrolannya Ka'ab bin Malik. Apa kata Abu Qatadah? Cukuplah Allah dan Rasulnya lebih mengetahui. Sehingga Ka'ab bin Malik pulang ke rumah. Terus berlanjut Bapak Ibu. Kan 50 hari ya tidak diajak bicara. Setelah mau nyampe ke 40 harinya, ternyata Rasulullah SAW memerintahkan kepada Ka'ab dan dua temannya ini untuk menjauhi istri mereka para Bapak Ibu. Gimana coba? Yang tadi tidak diajak ngobrol oleh para sahabat, lalu kemudian sekarang diperintahkan untuk menjauhi istri-istrinya. Bahkan dia berkata kepada sahabat ini, apakah Rasulullah memerintahkan aku untuk menceraikan istriku? Katanya tidak, tapi jauhkan. Maka sehingga Ka'ab bin Malik memerintahkan istrinya untuk di rumah orang tuanya dulu untuk sementara. 10 hari Bapak Ibu. Ya. Lalu kemudian sahabatnya yang dua ini, istrinya ngadu kepada Rasulullah. Wahai Rasulullah, suamiku mah tidak ada hasrat lagi kepadaku. Ya, saya hanya menjamu dia buat makanan, ya, mempersiapkan pakaiannya begini dan lain sebagainya. Bolehkah aku ya Rasulullah untuk bersama suamiku? Tapi Rasulullah mengizinkan kepada dua orang ini. Tapi Ka'ab bin Malik mah beliau malu Bapak Ibu, karena beliau masih muda dan tidak berani mengadu kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Istrinya dijauhkan Bapak Ibu. Coba. Bagaimana galaunya pada saat itu. Lalu kemudian Bapak Ibu, setelah sampai di hari ke-50, maka pada saat itu, Masya Allah. Namun sebelumnya ya, ada seorang Raja Ghassan Bapak Ibu. Mendengar kabar ini ketika Ka'ab bin Malik dikucilkan oleh para sahabat, dia mengirim surat kepada Ka'ab bin Malik. Untuk menawarkan dia datang ke Ghassan Bapak Ibu. Artinya apa? Dia pindah agama lah begitu ceritanya. Tapi apa respon Ka'ab bin Malik? Pada saat itu dia langsung merobek surat tersebut. Dibakar surat tersebut Bapak Ibu. Lihat keimanannya. Walaupun dikucilkan, tapi tetap semangatnya. Masya Allah luar biasa. Kesabarannya, Masya Allah luar biasa. Walaupun dalam keadaan galaunya itu Bapak Ibu. Nah. Lalu kemudian, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah alhamdulillah ya, setelah setelah 50 hari tersebut, maka Rasulullah mengabarkan kepada Ka'ab ya, tentang apa? Turunlah ayat ya yang surah At-Taubah tersebut Bapak Ibu. Ya, yang memaafkan, yang mengampuni taubatnya, yang menerima taubatnya Ka'ab bin Malik. Sampai saat itu sahabat ya, ada seorang laki-laki ya yang datang menunggang kuda menemui Ka'ab. Ka'ab katanya, sesungguhnya Allah sudah meridhoimu, sesungguhnya Allah menerima taubatmu. Kata Ka'ab, masa benar nggak yang kamu katakan ini? Demi Allah Rasulullah mengatakan demikian. Masya Allah. Saking gembiranya Ka'ab bin Malik ini Bapak Ibu, pada saat itu dia langsung memberikan bajunya ya kepada seorang sahabat yang naik kuda ini.
Padahal kata Ka'ab pada saat itu aku tidak memiliki baju selain yang itu katanya. Sampai-sampai aku bergegas mendatangi Rasulullah SAW dalam keadaan minjam pakaian. Minjam Bapak Ibu, Masya Allah. Luar biasa minjem dianya. Dia langsung pergi ke Rasulullah untuk memastikan berita tadi yang disampaikan oleh seorang sahabat. Lalu kemudian ketika sampai di depan, ada sahabat juga yang lari-lari kecil ya untuk menyambut Ka'ab. Masya Allah, Ka'ab luar biasa, Allah sudah menerima taubatmu. Para sahabat bergembira pada hadirnya Allah Subhanahu wa taala. Sahabat bergembira dengan diterimanya taubatnya Ka'ab bin Malik. Turunlah ayat itu. Lalu kemudian Rasulullah SAW menyambut dia dengan senyum yang bahagia. Yang tadinya kan ya, yang awal itu menyambut dia dengan senyum kemarahan. Lalu kemudian sekarang, Masya Allah, Rasulullah menyambut dia dengan senyum kebahagiaan. Lalu kata Rasulullah, Allah sudah menerima taubatmu. Nah, itulah dia Bapak Ibu ya. Lalu kemudian Ka'ab berkata ya dalam surat At-Taubah itu, kami bertiga ditangguhkan dari urusan orang-orang yang diterima alasannya oleh Rasulullah setelah mereka bersumpah. Kemudian beliau berbayat dan memohonkan ampun untuk mereka. Adapun mengenai kami bertiga, beliau menyerahkannya langsung kepada Allah, sehingga ia memberikan keputusannya sebagaimana firman Allah ya, dan terhadap 3 orang yang ditangguhkan taubatnya. Surat At-Taubah itu Bapak Ibu. Masya Allah, gara-gara mereka Bapak Ibu ayat turun. Allah meridui mereka, ridho Allah kepada mereka, dan mereka pun ridho kepada Allah. Bayangin Bapak Ibu, luar biasa ya ceritanya. Allah menerima taubat mereka. Padahal kalau ada uzur Bapak Ibu ya nggak apa-apa, nggak ikut berperang. Tapi karena Ka'ab saking jujurnya pada hadirnya rahmat Allah Subhanahu wa taala, Allah meridui dia. Dia disebut jujur dalam Al-Quran. Jujurnya dia. Dia masuk surga kata Rasulullah SAW. Itulah ya kisah Ka'ab bin Malik. Yang dapat kita ambil pelajaran darinya. Dari kisah ini Bapak Ibu ya. Mudah-mudahan kita juga termasuk pribadi yang jujur. Jujur Bapak Ibu. Ya. Begitulah ya, mudah-mudahan ada manfaatnya. Kita lanjutkan hadisnya. Dari Abu Nujaid Imran bin Al-Husain Al-Khuzai. Ia berkata, ada seorang perempuan dari Juhainah datang kepada Rasulullah SAW. Oh iya Bapak Ibu, ini adalah perempuan pezina. Apa kata dia? Ya Rasulullah, aku telah berzina. Dan dia hamil, perhatian rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dan dia ingin minta dihukum rajam. Apa kata Rasulullah? Datangkan walimu. Didatangkanlah walinya, ya. Lalu kemudian diberitakan, dikasih tahu kepada wali tersebut, jaga anak ini baik-baik, ya, sampai dia melahirkan. Dan setelah dia melahirkan, kata Rasulullah, dia katakan kepada wali ini, datangkan dia ke sini, bawa dia ke sini. Lalu benar pada hadirin rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ketika perempuan ini sudah meninggal, sudah melahirkan, lalu kemudian dia datang kepada Rasulullah, dan pada saat itu dia dihukum rajam. Dan pada saat itu dia dihukum rajam. Lalu kemudian dia meninggal. Ya, gitu Bapak Ibu ya. Lalu kemudian pada saat itu Rasulullah SAW menyolatkan jenazahnya. Nah, di samping itu ada Umar radhiyallahu anhu berkata kepada Rasulullah, "Wahai Rasulullah, kenapa engkau menyolatkan perempuan ini? Bukankah dia tukang zina? Bukankah dia pezina ya Rasulullah?" Kata Rasulullah. Lantas Rasulullah SAW mengatakan kepada Umar, sesungguhnya dia benar-benar bertaubat kepada Allah. Sesungguhnya ya, kalau misalkan taubatnya dibagi pada 70 orang penduduk Madinah, maka itu sudah cukup kata Rasulullah. Bayangin Bapak Ibu, Rasulullah mau menyolatkan dia. Kenapa? Karena dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian para sahabat pun ikut menyolati dia. Yang pada intinya adalah bagaimanapun dosa kita, bagaimanapun beratnya, banyaknya, tingginya dosa kita, selagi kita mau bertaubat, Allah Subhanahu wa taala pasti akan mengampuni kita Bapak Ibu. Nah, gitu ya. Nah,
Kita lanjut hadis yang terakhir. Ya, alhamdulillah. Dari Abdullah bin Abbas dan Anas bin Malik radhiyallahu anhum bahwa Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, andaikan seorang Adam, andaikan seorang anak Adam ya, manusia ya, memiliki emas satu lembah, pasti ia menginginkan dua lembah. Padahal yang akan memenuhi mulutnya hanyalah tanah. Dan Allah akan menerima tobat siapa saja yang mau bertobat. Masya Allah, luar biasa. Jadi kita garis bawahi dulu ya. Kalau manusia mah tidak pernah merasa puas Bapak Ibu. Kalau dia memiliki harta satu lembah, pasti dia akan menginginkan dua lembah. Kalau dia misalkan punya dua lembah, pasti dia mau tiga lembah. Ya nggak adalah di antara kita yang punya emas satu lembah, dua lembah, tiga lembah Maya. Nah, kita kasih contoh yang sekarang saja. Kalau misalkan ibu bapak punya motor, kira-kira ibu merasa cukup tidak dengan motor tersebut? Enggak kan? Pasti beli motor yang lain, beli motor model baru kan? Kalaupun misalkan ada motor model baru sudah ada, mau motor gede sudah ada, pasti pingin punya apa kira-kira? Mobil. Pasti pingin punya mobil. Setelah punya mobil, pingin mobil ini. Udah punya mobil ini, pingin mobil itu. Udah pingin mobil itu, pingin lagi mobil yang paling baru dan lain sebagainya Bapak Ibu. Pingin punya pesawat, pingin punya bis, pingin punya kapal dan lain sebagainya. Ini akan berhenti ketika mulut seseorang dipenuhi dengan tanah. Perut seseorang dipenuhi dengan tanah. Artinya apa? Apa kira-kira? Kalau sudah mati mah sudah nyesal Bapak Ibu. Orang-orang sudah ada di kuburan nih Bapak Ibu. Mereka ingin kembali ke dunia. Untuk apa? Apakah untuk menimbun-nimbun harta? Apakah untuk mengumpulkan harta? Berbangga-bangga dengan harta? Berbangga-bangga dengan motor, mobil, dan lain sebagainya? Bukan Bapak Ibu. Dia ingin dikembalikan walaupun sebentar. Hanya untuk apa? Untuk bersedekah Bapak Ibu. Karena dia sudah melihat bagaimana harta itu menjadi musuh dia. Nah inilah yang berbahaya bagi kita Bapak Ibu. Yang namanya manusia lah, begitulah. Ya. Nggak pernah merasa puas. Manusia akan merasa puas apabila dia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Manusia tidak akan merasa puas, tidak akan pernah merasa cukup apabila dia tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya Rasulullah SAW pernah menjelaskan kepada kita, orang yang kaya adalah orang yang merasa cukup, dia adalah orang paling kaya. Orang yang sekiranya dia punya makanan hari ini dan dia punya tempat tinggal yang nyaman, tidak ada tetangga yang menyakiti dia, itulah sebenarnya orang yang kaya. Hanya Rasulullah yang berdoakan dengan dicukupkan hati yang cukup, gitu Bapak Ibu. Merasa cukup dengan apa yang ada. Ini yang sebenarnya yang menjadikan apa yang seharusnya jadi doa kita juga. Ya Allah, berikanlah aku hati yang merasa cukup. Itu doa kita Bapak Ibu. Nah, begitu ya. Nah, mudah-mudahan ini ada manfaatnya. Inilah hadis-hadis yang berkaitan tentang tobat Bapak Ibu ya. Sekali lagi kesimpulannya adalah sebesar apapun dosa kita, sebanyak apapun dosa kita, selagi kita mau bertobat kepada Allah, Allah pasti akan mengampuni dosa kita. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.